wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Valeria Porayo. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natali Kimbuan. Kali ini kami berada di lingkungan SMA Negeri 1 Amurang. Dan saat ini kami akan mewawancarai salah satu kakak kelas kami yang sedang melakukan TKA tahun ini. Baik, sekarang kami bersama dengan kakak kelas kami yaitu Laude Muhammad Zaki. Kami akan bertanya kepada Kak Zaki mengenai pelaksanaan TKA tahun ini. Langsung saja ke pertanyaan, apa pendapat Kak tentang TKA tahun ini? Kalau dari saya sendiri dan terlebih lagi ini sudah yang seperti kami rasakan seluruh kelas 12. Pelaksanaan TKA tahun ini termasuk bisa dibilang sebagai program yang cukup dipaksakan, terlebih dari segi infrastruktur, persiapan dan lain-lain belum matang, bahkan bisa dibilang tidak siap untuk pelaksanaan TKA tahun ini. Maka dari itu kalau dari saya sendiri, kami berharap untuk program-program dari pemerintah nantinya agar lebih matang lagi dari segi persiapannya karena masih banyak yang perlu dibenahi dari pelaksanaan TKA tahun 2025 ini. Apa ada kendala dan masalah yang Kak hadapi selama berlangsungnya TKA? Kalau untuk kendala sendiri, terlebih saat ini kami baru melewati simulasi. Beberapa teman hanya ada yang gelombang 1 yang sudah mengikuti pelaksanaan TKA, tapi kalau untuk saya sendiri baru sampai di simulasi. Tapi di simulasi itu saja sudah banyak sekali kendala yang kami rasakan, terlebih sempat down server dari TKA ini sendiri, se-Indonesia merasakan down server ini. Kemudian di sisi lain kami juga di sekolah merasakan yang namanya infrastruktur belum memadai, dalam hal ini komputer yang belum cukup, kemudian wifi dalam hal ini untuk internet belum memadai untuk pelaksanaan TKA serentak dalam satu kelas, satu sekolah ini pelaksanaannya. Sehingga kalau ingin dibilang kendala itu lebih ke arah server yang belum mampu, kemudian internet dan juga komputer yang belum memadai. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa harapan Kak setelah mengikuti tes ini? Kalau untuk harapan, yang kami harapkan adalah bagaimana TKA ini dapat mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri, terlebih jika ingin bersaing dari SNBP itu kemarin pada saat gelombang 1 banyak sekali soal yang bocor, sehingga tentunya itu merugikan bagi siswa-siswi yang mengikuti TKA pada gelombang 1 dan juga sesi 1. Kalau dibilang yang gelombang 2, sesi 1, 2, 3 itu mereka lebih siap karena mereka sudah mendapat bocoran dari yang sesi 1 dan gelombang 1 kemarin. Harapan kami adalah bagaimana TKA ini dapat mencapai target dan terhindar dari kecurangan-kecurangan. Selain itu yang kami harapkan adalah infrastruktur yang memadai bukan hanya di sekolah kami, bukan hanya di daerah kami, tapi di seluruh daerah, merata hingga ke pelosok-pelosok. Demikian. Oke, terima kasih Kak yang sudah menjawab pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih. Itulah wawancara kami dengan kakak kelas yang telah mengikuti pelaksanaan TKA tahun ini. Terima kasih telah menonton.